Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Kamelia. Di sini saya akan mencoba membahas tentang standarisasi tanggung jawab sosial. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR yaitu mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Pemahaman tentang CSR. Nah, menilik dari sejarahnya, gerakan CSR modern berkembang pesat selama 20 tahun terakhir yang lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekade tahun 1980 sampai 90-an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainability development atau pembangunan berkelanjutan sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi di Rio tahun 1992 menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya, 3 stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi, tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom line. Di sini, bottom line lainnya selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di mancanegara, yaitu dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai praktik-praktik CSR. Praktik CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktik CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 8 sampai 9 September 2005, dengan bertempat di Jakarta, Indonesia menjadi tuan rumah AFCSR atau ASEAN Forum for Corporate Social Responsibility yang memaparkan bagaimana CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia. Terakhir, World Business Council for Sustainable Development menyatakan dalam sebuah side event pertemuan PBB di New York bahwa praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target Millennium Development Goals. Praktik CSR di mancanegara. Di tingkat internasional, ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya, Equator Principle yang banyak diadopsi oleh lembaga keuangan internasional.
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tren global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Menghadapi tren global dan resistensi masyarakat sekitar perusahaan, maka sudah saatnya setiap perusahaan memandang serius pengaruh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, serta berusaha membuat laporan setiap tahunnya kepada stakeholder. Laporan bersifat non-finansial yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Implementasi CSR di beberapa negara bisa dijadikan referensi untuk menjadi contoh-contoh penerapan CSR, seperti Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat yang telah mengadopsi Code of Conduct CSR yang meliputi aspek lingkungan hidup, hubungan industrial, gender, korupsi, dan hak asasi manusia. Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan berkelanjutan. Setelah membahas praktek CSR di mancanegara, selanjutnya akan saya bahas mengenai praktek CSR di Indonesia. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. CSR bukan hanya sekadar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, public relation, yaitu usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada strategi defensif, yaitu usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan yang berasal dari visi perusahaan, yaitu melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Pada saat ini di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR itu semakin besar. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesediaan merek produk atau citra perusahaan. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak, yaitu untuk konsumen akan mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, dan bagi produsen akan mendapat profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Kebutuhan akan standarisasi CSR. Secara singkat, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. Lebih jauh, CSR dapat dimaknai sebagai komitmen dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial,
norma-norma, dan etika yang berlaku, bukan saja pada lingkungan sekitar, tapi juga pada lingkup internal dan eksternal yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya yaitu tren di dunia. Perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa negara, bahkan CSR itu digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan. Dengan dicantumkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dari penelitian juga dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR itu justru mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR ternyata kinerjanya itu melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan terutama dalam jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. Pada tahun 90-an, para aktivis pembangunan melihat persoalan kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut pandangannya, pembangunan sering tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang dalam pembagian keuntungan dan resiko. Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah merubah skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai kelompok melindungi kepentingannya. Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing, serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko menuju sustainability atau keberlanjutan dari kegiatan usahanya. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Namun belakangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pemerintah memasukkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan triple bottom line atau sustainability reporting. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik itu akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Pada saat ini, CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pelaksanaan CSR, kewajiban versus sukarela. CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi. Ada 6 kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu yang pertama, meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kedua, posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya. Yang ketiga, makin menggemuknya arti kesinambungan. Yang keempat, makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti perusahaan. Yang kelima, tren ke arah transparansi. Dan yang terakhir, harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru. Penerapan CSR di mancanegara. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk investasi sosial perusahaan.
Pendekatan masing-masing di Eropa misalnya berbeda-beda, namun tidak ada satupun di antara mereka yang meregulasi dana CSR. Tidak heran bahwa CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika dan memberi tekanan yang semakin besar dari kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial yang akan terus tumbuh. Selanjutnya, pelaksanaan CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 undang-undang tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti The World Bank, ISO 26000 dan sebagainya, serta praktek yang telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional. CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam, ada pada kondisi yang berbeda-beda. Dengan diatur dalam suatu undang-undang, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa menyepakatinya makna sosial yang terkandung di dalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi serius. Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, itu amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama pemerintah. Berbagai studi menunjukkan keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerjasama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Sekian pemaparan materi mengenai standarisasi tanggung jawab sosial yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.